Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, mahasiswa Geografi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan melakukan klasifikasi citra tidak terbimbing atau unsupervised di aplikasi Envy menggunakan dua metode atau dua algoritma, yaitu ISODATA dan K-means. Untuk algoritma ISODATA sendiri itu merupakan salah satu algoritma di sini merupakan algoritma klasterisasi yang memungkinkan jumlah klaster disesuaikan secara otomatis berdasarkan proses iterasi yang dilakukan. Nah, algoritma ISODATA itu menentukan jumlah klaster pada tahap awal dan jumlah klaster tidak dapat berubah sepanjang iterasi yang dilakukan. Algoritma ISODATA bekerja dengan menggabungkan klaster yang sama pada suatu klaster dapat membelah berdasarkan simpangan baku yang besar. Menurut Wang 2016. Langsung saja kita coba. Di sini saya terlebih dahulu input file dengan open file. Kita pilih file yang akan dimasukkan. Di sini saya menggunakan citra DOF dari PlanetScope Kota Padang tahun 2018. Kita open. Terlebih dahulu kita akan membuat display RGB dengan True Color. Di sini saya menggunakan band 6, 4 dan 2 load RGB. Nah, ini citranya. Lalu saya akan melakukan klasifikasi terlebih dahulu menggunakan ISODATA tadi, algoritma ISODATA. Select filenya, lalu klik OK. Nah, di sini number of classes itu merupakan jumlah kelas yang akan dibuat oleh algoritma ISODATA itu. Jadi klasifikasi tidak terbimbing ini kita memberikan perintah kepada komputer untuk mengklasifikasikan citra sesuai klasifikasi yang ingin kita buat. Di sini pada ISODATA kita memberikan rentang klasifikasinya seperti ini. Saya akan meminta klasifikasi dengan jumlah di rentang 7 sampai 9. Nah, jadi bisa jadi klasifikasinya 7, 8 ataupun 9. Dan di maksimum iteration ini merupakan satu pengulangan atau pengulangan klasifikasi yang dilakukan oleh komputer. Jadi saya akan membuat cukup 3 kali pengulangan. Namun logikanya itu semakin banyak pengulangan bukan berarti datanya akan semakin akurat. Jadi maksimum iteration ini cukup tidak terlalu banyak, namun kita sesuaikan saja. Dan di sini saya pilih output result to memory. Maksimum pixel in class, jumlah pixel dalam satu kelas itu kita bikin 5 saja cukup, atau 6. Lalu saya klik OK. Kita biarkan sistem komputer bekerja untuk mengklasifikasikannya. Di sini untuk
klasifikasinya sudah selesai. Ini merupakan klasifikasi menggunakan algoritma isodata. Coba kita load di new display. Oke, seperti ini. Dapat teman-teman lihat sendiri ini seperti ini ya klasifikasi yang dibuat oleh algoritma isodata. Coba kita lihat berapa ini ada 9 kelas. Saya membuat rentang dari 7 tadi sampai 9, lalu komputer membuat 9 kelas di sini. Selanjutnya saya akan mencoba metode algoritma K-means. Sebelumnya kita paham bahwa K-means itu merupakan salah satu algoritma klasterisasi yang dapat membagi data ke dalam beberapa klaster. Algoritma K-means dapat mempartisi data pada kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama berkumpul pada satu kelompok yang lebih dikenal dengan klaster. Sebaliknya, data yang memiliki karakteristik yang berbeda yang akan dimasukkan ke dalam kelompok yang lain. Pada dasarnya, algoritma K-means merupakan dua proses, yaitu pendeteksian lokasi pusat klaster dan proses pencarian anggota dari tiap-tiap klaster. Kurang lebih seperti ini proses dari algoritma K-means. Langsung saja kita coba. Pada number of class berbeda dengan isodata. Number of class pada K-means itu langsung kita tentukan jumlahnya. Jadi kita tidak memakai rentang, namun kita tentukan langsung berapa jumlahnya. Saya juga akan membuat ini ke dalam 9 kelas. Seperti itu, membandingkannya dengan isodata nantinya. Iterationnya kita buat juga 3 seperti di isodata. Lalu memori, dan kita klik OK. Di sini kembali memori, klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya berjalan. Baik, di sini untuk algoritma K-means sudah selesai. Kita akan coba load di display 3. Nah, seperti ini. Kita akan melihat perbandingannya kejadiannya. Sebetulnya antara isodata maupun K-means itu di sini dengan jumlah kelas yang sama dan iteration yang sama itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, ini dengan kelas 9 Nah,
Sebetulnya antara ISO data maupun commits itu dengan jumlah kelas yang sama, dengan jumlah iteration yang sama, itu tidaklah terlalu jauh berbeda. Untuk klasifikasinya itu tidaklah terlalu jauh berbeda. Jadi kita dapat teman-teman lihat di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini agar lebih bagus, agar lebih baik, teman-teman dapat melakukan generalisasi di post classification menggunakan majority ataupun minority analysis. Seperti ini, ini merupakan Cummins tadi. Saya akan melakukan majority saja dengan size itu 5x5 saja. Memori, kita klik OK. Nah, memori lagi, untuk file memori lagi, kita klik OK. Kita akan melihat perbedaannya. Nah, di sini kita load di RGB di new display 4, ya mungkin di display 2 saja, display 1 menurut saya. Kita load. Nah, ini jadi untuk pixel-pixelnya itu diperjelas, dibesarkan untuk 5 pixel ke atas ya. Lalu selanjutnya teman-teman dapat ekspor ke vektor, raster to vektor, lalu klik media analysis, lalu klik OK. Plus kita select semuanya, kita pilih tempat penyimpanannya untuk file SAP ini. Kita akan menyimpannya di sini saja dengan file name set. Oke. Lalu kita klik OK. Sini kita tunggu prosesnya hingga selesai. Untuk proses mengubah data tersebut menjadi vektor sudah selesai, dapat dilihat di sini. Kira-kira seperti ini. Garis-garis putih ini merupakan vektor yang telah kita buat tadi. Lalu untuk ekstrak datanya dalam SHP itu, ekspor datanya dalam SHP itu di file, kita dapat export active layer to set file. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Saya ingin menyimpannya di sini lagi dengan nama yang SHP supervised
Kota Padang, lalu kita klik OK, open, maaf. Lalu kita klik OK. Prosesnya sudah selesai. Untuk file SAP-nya dapat kita lihat di tempat kita menyimpannya tadi. Nah, karena saya menyimpannya di sini, ini merupakan file SAP yang telah kita buat. Selanjutnya kita dapat memasukkannya di ArcGIS. Ini kita close semuanya. Nah, karena SAP-nya sudah dibuat, kita dapat memasukkannya ke ArcGIS untuk analisis data selanjutnya. Mungkin sekian dari video saya. Jikalau ada kata yang salah ataupun yang kurang paham, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.